Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man tier list. Bannernya Melza UR. Langsung saja ya. Unit tier list dulu. PM turun ke A+ sekarang. Ini UR yang paling bagus-bagus sih, menurut gue UR paling bagus-bagus. Cuman yang paling fundamental itu tentunya core si Boros, King, PvE dan PvP, terus antara Sonic dan Gale. Habis itu salah satu dari 4 yang Suiryu, MB, Atomic atau Melza itu bisa banget. Seperti itu ya guys, memang bagus-bagus sih. GeForce ya nggak kalah sekarang. Terus si Tatsu dan si Boom menurut gua. Balik lagi ini pendapat ya. Sekarang keepsake-nya. Oke. Gue tetap menilai Suiryu keepsake-nya bagus kok menurut gue. 11-12 sama King, tapi gue lebih pro sama King menurut gue ya kalau mau di keepsake-kan. Si Gale naik. Kenapa Gale sekarang setara sama Melza? Pertama, stunnya itu bisa banget ngelock si Melza. Makin sulit orang naruh line up, mengeluarkan si G4 contohnya. Terus Melza yang SSR Plus itu juga kan sudah ketekel sama Melza UR. Misalnya musuh ngeluarin Melza SSR Plus, berarti yang mentekel stunnya si Gale menurun. Plus selain memang lebih gampang juga ngedeliver stunnya, stun si Gale ini bisa ngelock Melza musuh. Seperti itu guys. Soalnya Melza ini benar-benar invincible selama 3 round. Kalau Awaken 2 sampai 5 round dia nggak meninggoy coy. Harus di lock. Nah, seperti itu makanya gue nilainya keepsake si Gale naik jadi S. Tidak lagi S-. Sekarang Awaken 2. Gue bagaimanapun nggak bisa nurunin Awaken 2 si PM sejauh mungkin ya, walaupun ada yang mentekelnya. Soalnya bisa tim 2 di Honor Battle ataupun di Dojo ya kan. Plus kalau misalnya kalian di arena kan bisa intip tuh, line up musuh nggak ada Melza, tinggal masukin PM. PM kan nggak perlu ada SAC sama sekali. PM polos sekalipun tetap jadi ancaman. Polos maksudnya tuh tidak dibuild ya tanpa SAC. A2 misalnya. Ini kan lagi tier A2 nih. Polos tidak dikasih apapun. Wah musuh nggak ada Melza nih, langsung masukin line up cincai. Orang dia tiduran bisa ngidupin. Oke, menurut gue Melza ini ciamik ya. A2-nya tetap ciamik juga. Soalnya dari 3 round ke 5 round itu bagus banget. Belum lagi kalau full team, si MB dikasih evasionnya si Gale contohnya. Kan biasanya lama tuh bertahan. MB di atas misalnya di atas belakang, Melza di tengah depan. Wow, ini free hit tuh MB kalian. MB kalian free hit ya. Misalnya tiba-tiba random masih ada King musuh, random MB musuh ke MB kalian pun tetap cincai karena masih ada evasion. Setidaknya mengurangi. Nah, ini signifikan loh Awaken 2-nya si Melza menurut gua. Tapi tetap butuh si Gale-nya juga sih. Gale-nya dulu sih daripada Melza kalau gua menilainya ya. Melza line up ini polosnya kira-kira seperti ini, sama kayak posisi MB UR tadi. Jadi dia itu di depan, terus hitternya untuk saat ini karena ini polos kan ya, belum ada UR yang lain, berarti Boros yang dijadiin hitter, dan Boros jangan sampai sekolom sama si Melza, jadinya ngehit kayak gini. Yang dikasih HP shield yang banyak justru si Borosnya. Melza polos ya. Polos dalam artian nggak perlu dikasih HP shield sekalipun dia masih bertahan ya sampai round 3 round 5. Jadi seperti ini lebih bagus nih menurut gua sih. Kasih Genus karena ada heal di core Boros.
Ini yang di core Drive Knight, justru Drive Knight-nya yang ke belakang. Walaupun Drive Knight ini tank, tapi Drive Knight ke belakang. Supaya apa? Nge-breakthrough ya, nge-breakthrough. Dan ini yang full setnya menurut gue begini, full setnya, full limited. Terus kalau ini yang misalnya tidak pakai si MB ya, tidak pakai si MB, berarti yang dijadiin hitter utama DPS-nya si Atomic. Atomic dikasih evasiannya si Gale. Plus jangan sekolom sama si Melza. Jangan sekolom sama si Melza. Suiryu kasih non-crit ke King. Menurut gue seperti ini. Ini hanya sebagai referensi dan juga sudut pandang gue. Boleh banget untuk tidak setuju, guys. Dan bila mana ternyata musuh ada juga yang pakai PPP kembali karena SSR plus si Melza keluar, plus lebih butuh lagi sekarang stun untuk nge-lock si Melza musuh, bisa pertimbangkan juga salah satu dari dua ini, si G4 ataupun Goketsu. G4 ya tentunya selain buffer juga, terus DPS-nya juga lumayan kan, bisa dikonsider. Untuk si Goketsu sendiri karena PM sulit masuk ke line up sekarang, line up full limited, gagak duanya lumayan tuh mitigate damage yang masuk. Itu saja video tier list kali ini mengenai Melza. Menurut gue oke sih Melza, cuman gimana ya, bisa di lock juga, apalagi eranya sekarang era stun ya. Jadi tetap yang basic dulu lah ya, core, terus si Gale-nya juga. Nah, kalau misalnya mau ambil Melza silakan. Terus Melzanya di keep second atau tidak, ataupun awaken 2 atau tidak, itu tergantung line up-nya. Ada Atomic, gaskan keep second. Kalau nggak ada Atomic, kayaknya polos aja ya untuk jadiin tank di depan sama ngedisabler charge-cheater yang revive. Kalau tanpa Atomic di keep second kayaknya kurang ya. Soalnya dia 3 stack, shatternya langsung meledak dan hilang. Terus ngumpulin 3 stacknya lagi sulit kalau tanpa Atomic. Kayaknya sih begitu ya menurut gue ya. Itu saja video kali ini. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silahkan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Misail 発射。砲声方向。逃がさない。どんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。砲声方向。逃がさない。ミサイル発射。どんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。僕塾あるから帰っていいかな。ミサイル発射。ミサイル発射。砲声方向。どんどん行くよ。砲声方向。どんどん行くよ。
どんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよミサイル発射ミサイル発射攻勢方向どんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよ攻勢方向ミサイル発射ミサイル発射攻勢方向どんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよ攻勢方向どんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよミサイル発射ミサイル発射攻勢方向どんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよ攻勢方向どんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよミサイル発射攻勢方向どんどん行くよどんどん行くよどんどん行くよ